Yang harus segera disegerakan dan ini sudah berkekuatan hukum tetap adalah melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang sudah diterbitkan di 2019 yang lalu yang berkaitan dengan vonis kepada terpidana saudara Sylvester Matutina yang sudah diganjar dengan 1 tahun dan 6 bulan. Dan sampai hari ini kami belum mendengar ada kabar dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengeksekusi putusan tersebut. Padahal kami sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 yang lalu. Kami tidak ingin Kejaksaan sebagai institusi salah satu pilar penegak hukum dianggap mengabaikan putusan, dan ini akan meruntuhkan bukan hanya wibawa Kejaksaan. Ini meruntuhkan wibawa negara hukum, meruntuhkan kepercayaan publik pada proses dan prosedur penegakan hukum. Jangan sampai ada anggapan klien kami yang baru penyidikan saja dikejar-kejar begitu rupa dengan panggilan yang luar biasa, tetapi orang yang sudah berstatus sebagai terpidana dan semestinya sudah dipenjara justru masih bisa berkeliaran bebas di mana-mana, bahkan mendapatkan jabatan sebagai komisaris di BUMN. Kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia tidak ridho pajak dari uang rakyat untuk membayar terpidana sebagai komisaris BUMN. Itu pengantar dari saya, namun ada penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan status dari Sylvester Matutina kepada rekan kami. Gafur, silakan untuk disampaikan. Ya, terima kasih Bang Kusinudin. Ya. Izin saya Gafur Sanghaji, salah satu anggota tim kuasa hukum dari tim yang sekarang sedang melakukan pendampingan ke Polda Metro Jaya. Perlu saya tegaskan bahwa putusan 287 Kapit 2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina itu telah inkrah. Diputus tanggal 20 Mei 2019 oleh 3 majelis hakim agung. Kemudian salinan putusannya itu berdasarkan informasi dari Kepanitraan Mahkamah Agung dikirim tanggal 9 September 2019 ke pengadilan pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena upaya kasasi maupun peninjauan kembali itu diajukan terdakwa atau terpidana atau juga jaksa penuntut umum melalui pengadilan negeri di mana perkara tersebut diputus dan dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan informasi resmi dari Mahkamah Agung itu tanggal 9 September 2019 ya. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, maka setelah Pengadilan Negeri menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung, paling lambat 30 hari salinan putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Pengaju disampaikan kepada para pihak, yaitu saudara Sylvester Matutina sebagai terpidana dan Kejaksaan Negeri sebagai pihak yang menuntut perkara tersebut ya. Kemudian nanti setelah Kejaksaan menerima salinan putusan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum, SOP-nya itu 3 hari setelah salinan diterima maka harus sudah dikeluarkan P48, yaitu surat perintah dari Kajari ke jaksa eksekutor supaya segera melaksanakan eksekusi. Dan paling lambat 7 hari setelah menerima salinan putusan itu harus sudah dilaksanakan eksekusi secara sempurna, yaitu terpidana diserahkan kepada Kalapas atau Karutan. Kalau diserahkannya ke lapas berarti Kalapas, kalau diserahkannya ke Rutan berarti oleh Karutan. Kemudian nanti keluar berita acara eksekusi. Berita acara eksekusi ditandatangani oleh 3 pihak, yaitu Kalapas atau Karutan, kemudian jaksa eksekutor dan oleh terpidana. Sampai hari ini ya, dokumen-dokumen tersebut kita belum mendapatkan buktinya. Kalau saudara Sylvester di Polda Metro Jaya ini pernah mengatakan, saya kan sudah menjalani dalam tahap apa? Kalau tahap penuntutan dan persidangan iya, tapi menjalani dalam tahap eksekusi belum. Karena bukti menjalani tahap eksekusi itu adalah saudara Sylvester harus punya namanya surat bebas. Dan surat bebas itu adalah surat bebas yang dikeluarkan oleh Kalapas atau Karutan terkait dengan telah dijalaninya semua proses pemidanaan, baik terhadap pidana bersyarat maupun juga terhadap semua masa pemidanaannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kemarin disampaikan oleh termulnya bahwa bisa saja ini Sylvester tidak menjalani pemidanaan karena masa berlaku namanya daluarsa pemidanaan. Daluarsa pemidanaan berdasarkan KUHP ya. Karena saudara Sylvester ini dituntut dengan pasal 311, ancaman pidananya 4 tahun. Daluarsa pemidanaan itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan ditambah 1/3. Apa daluarsa penuntutannya? Terhadap ancaman pidana lebih dari 3 tahun, daluarsa penuntutannya 6 tahun.
12 tahun ditambah sepertiga berarti 16 tahun. Jadi belum Nah, daluarsa, jadi ini belum daluarsa pemidanaan. Kalau mau daluarsa pemidanaan, berarti saudara Sylvester baru bisa bebas secara pidana itu pada tahun 2035. Bukan 2025 ini karena masih sisa 10 tahun. Gitu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Seseorang itu hanya bisa bebas, kejaksaan tidak bisa mengeksekusi terpidana karena dua faktor. Faktor pertama adalah halangan administrasi. Menurut saya tidak lagi ada halangan administrasi karena salinan putusan telah dikirim secara resmi dan patut. Kemudian saya rasa juga, ya, keyakinan saya karena berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pasti sudah menerima putusan dan terpidana juga pasti sudah menerima salinan putusan. Ya, kalau argumentasinya adalah ada halangan administratif, saya kira tidak. Ya, tidak ada halangan administratif. Kedua, susahnya mengeksekusi seseorang itu kecuali saudara terpidana melarikan diri. Ini kan si Sylvester tidak melarikan diri, masih ada di Indonesia ini, ya, masih garang memberikan statement, masih bisa menyerang saudara klien kami, gitu ya, masih menjadi komisaris, gitu lah. Jadi bukan lagi ini persoalan yuridis, tapi ini persoalan politisasi hukum, ya, ini persoalan political will dari kejaksaan, mau nggak mengeksekusi putusan ini, dan seharusnya putusan ini sudah dieksekusi. Maka itu kami punya rencana perkara ini akan kami laporkan ke Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Jambin, Jaksa Agung Muda Pembinaan. Karena Kajari dalam hal ini yang punya gawean terhadap perkara Sylvester Matutina ini belum melakukan eksekusi sama sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa salinannya belum diterima, menurut saya itu sesuatu yang tidak tepat. Dan kalau dikatakan oleh termulnya bahwa ini sudah masuk masa daluarsa pemidanaan, saya kira belum masuk daluarsa pemidanaan. Karena perkaranya nanti baru tahun 2035 saudara Sylvester selesai masa daluarsa pemidanaannya, kecuali saudara Sylvester dua hal. Pertama, dilindungi oleh penguasa sampai tahun 2035 tidak dieksekusi, atau yang kedua, melarikan diri dari Republik Indonesia ini sampai tahun 2035. Baru tahun 2036 balik ke Indonesia lagi, berarti disitulah berlaku daluarsa pemidanaan. Dia bebas secara hukum. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.